sebagai satu keluarga yang sama-sama mencintai Bapak Wong Yin Fong yang telah menghadap Tuhan. Kehadiran kita, kebersamaan kita saling meneguhkan satu sama lain yang sementara berduka dan merasa kehilangan orang yang kita cintai. Dan kita bersama-sama sebagai seorang yang percaya apapun agama kita, bahwa kehidupan itu adalah anugerah dari Tuhan. Maka kalau Tuhan sudah mengendakinya, Dia yang memberi, maka Dia pula yang mengambilnya. Dan hal itu persis kita bersama-sama menghadapinya. Maka sebagai seorang beriman tidak ada sikap lain selain sikap pasrah pada penyelenggaraan Tuhan. Maka kita bersatu hati menyerahkan orang yang kita cintai, suami, papa, opa, dan saudara kita Bapak Wong Yin Fong ini ke dalam Tuhan. Perayaan Ekaristi kita akan rayakan sebagai perayaan penyelamatan yang juga untuk Bapak Wong Yin Fong, tapi juga untuk kita sekalian yang masih berziarah di tengah-tengah dunia ini. Maka mari kita bersama menyiapkan hati kita sehingga kita bersama dilayakkan untuk merayakan misteri ini. Bacaan dari Kitab Wahyu. Aku, Yohanes, melihat suatu tahta putih yang besar dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan takhta itu. Lalu dibukalah semua kitab. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu, maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Naikkan madah pujian dari buku halaman 97. Buku halaman 97, lagu nomor 12. Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk ke hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu
Tuhan, penolong hidupku. Hatiku telah siap Tuhan untuk dengar firman-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kamu yang diberkati Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu, Inilah Injil suci menurut Matius. dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus mengucapkan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam, terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Silahkan duduk Bapak Ibu. Sehingga seandainya dan dalam contoh tadi juga sangat jelas bahwa pengantin ternyata tidak datang-datang, sehingga mereka akhirnya tertidur. Dan begitu diserukan bahwa mempelai datang, lalu ya mereka bersiap-siap untuk menyambutnya. Sementara 5 gadis yang bodoh meminta minyak kepada yang bijaksana, dikatakan bahwa tidak, nanti tidak cukup bagi kamu dan bagi kami, jadi lebih baik kamu beli saja ke penjual minyak. Nah, apakah ini kemudian kita menggambarkan yang bijaksana itu kikir? Saya rasa tidak juga, justru karena bijaksana, sehingga daripada dua-duanya tidak bisa masuk, tidak cukup semuanya, maka sudah kamu beli saja dulu. Lalu ya akhirnya mempelai datang, sehingga 5 gadis bijaksana yang dengan minyak tadi, mereka bisa ikut bersama-sama masuk dalam pesta perjamuan. Sementara 5 yang lain yang kembali dari beli minyak, ternyata ketika gedor-gedor pintu, minta dibukakan pintu, di sana dikatakan, "Aku berkata kepadamu,
sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya. Jadi memang kalau kita juga mencoba merenungkan perjalanan kehidupan kita itu hidup tidak akan selama-lamanya di dunia ini. Kita akan suatu saat akan tiba bahwa kita akan memulai suatu kehidupan baru. Dan kapan saatnya tidak ada seorang pun yang tahu. Dan karena itu ya supaya berjaga-jaga. Bagaimana caranya berjaga-jaga? Apakah seperti peronda dan lain sebagainya? Tentu tidak. Cara berjaga-jaga adalah menata kehidupan. Menata kehidupan yang membuat selalu siap. Bagaikan pelita yang selalu menyala karena ada minyaknya. Nah, bagaimana kita menjaga kehidupan kita, hati kita seperti pelita yang selalu menyala karena ada minyak. Dan tadi digambarkan dengan begitu indah dalam bacaan yang pertama, bahwa orang yang sudah tiba saatnya untuk memulai kehidupan baru, maka bumi dan langit itu tidak ada lagi. Yang ada adalah kehidupan baru. Dan orang yang bisa mengalami kehidupan baru di dalam keabadian adalah mereka yang namanya ada di dalam kitab kehidupan. Jadi ibaratnya kita ini begitu lahir sudah disediakan kitab kehidupan yang masih putih. Nah, dalam perjalanan kehidupan kita dari kecil yang kita belum menyadari apa-apa sampai kemudian bertumbuh, berkembang sehingga kita menjadi ya semakin tahu, mengerti, lalu bisa juga ya mengatur diri kita sendiri, tahu dan mau dan lain sebagainya. Di sanalah kitab kehidupan terisi oleh segala tingkah perilaku kita di sana. Maka bagi orang yang namanya tidak ditemukan dalam kitab kehidupan, tadi dikatakan ya, dibinasakan. Mati kedua. Jadi mati pertama ya meninggalkan dunia ini, mati kedua dibinasakan, digambarkan dalam lautan api tadi. Sementara mereka yang namanya ditemukan dalam kitab kehidupan, dia akan hidup selama-lamanya, hidup dalam keabadian bersama dengan Sang Pemberi kehidupan. Dan itulah tujuan semua orang, apapun agamanya. Agama itu sebagai ya sarana yang membantu dalam perjalanan di tengah-tengah dunia ini. Tapi bagaimana orang menghayati kehidupan keagamanya itu yang akan menentukan nanti dalam kehidupan barunya itu sungguh-sungguh akan berbahagia, mulia dan sukacita apa tidak, atau bahkan sebaliknya justru dalam kebinasaan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pada pagi hari ini kita akan melepas orang kita cintai, suami, papa, opa kita, saudara kita, Bapak Om Infong yang telah menghadap Tuhan. Beliaunya mau kemana? Mau mulai kehidupan baru dalam keabadian, dalam sukacita atau kebinasaan. Kita sendiri mungkin juga bisa sudah mulai meraba-raba bagaimana perjalanan kehidupan beliau selama ini. Sejak bersama dengan keluarga besar, lalu kemudian menikah, lalu lahir anak-anak, lalu cucu, dan seterusnya. Kita yakin dan percaya bahwa ada banyak usaha-usaha bagaimana beliau untuk memperjuangkan hal yang baik, hal yang benar bagi keluarganya, bagi istri, bagi anak, bahkan mungkin juga bagi cucu-cucu. Usaha-usaha untuk menanamkan hal yang baik bagi keluarganya atau dimanapun beliau berada, itu sudah menjadi suatu pertanda bahwa beliau mau tetap menjaga pelitanya bernyala. Itu berarti selalu ada minyak, selalu ada usaha untuk menyalakan pelita itu. Tidak pusing agamanya apa, tapi cara hidupnya. Jadi cara hidupnya lah yang menentukan keselamatan orang, bukan agama, cara hidupnya. Maka dengan demikian kita juga
sebagai orang beriman, kita mempunyai pengharapan bahwa orang yang kita cintai memulai kehidupan barunya di dalam kebahagiaan bersama dengan Tuhan. Dan di dalam kebahagiaannya itu, beliau di dalam kehidupan barunya itu juga bisa mendoakan orang-orang yang dicintainya, keluarganya yang masih berziarah di tengah-tengah dunia ini, tentu juga dengan harapan supaya nanti dalam kehidupan barunya juga sama-sama akan bertemu di dalam kemuliaan dan kebahagiaan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Allah Bapa kita, marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga sesudah segala cobaan di dunia selama 76 tahun, saudara kita yang terkasih Bapak Wong Yin Fong diterima dalam kedamaian dan kebahagiaan dalam kerajaan Allah Bapa. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga perjalanan Bapak Wong Yin Fong menuju ke tempat peristirahatannya yang terakhir di ruang kremasi boleh berjalan dengan baik dan semua proses boleh berjalan dengan lancar. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. untuk semua anggota keluarga yang ditinggalkannya, semoga Tuhan menghibur dan menguatkan iman mereka semua. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. semoga kepercayaan keluarga tidak goncang, tapi semakin berakar dalam Kristus, kebangkitan dan kehidupan kita. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa yang Maha Baik, dengarkanlah doa-doa kami yang penuh harapan dan kuatkanlah kami dalam duka cita ini. Terimalah kami juga nanti dalam sukacita abadi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih. Putra mewariskan tubuhnya sendiri sebagai bekal dalam perjalanan hidup ini. Sudilah kiranya ia mengantarkan saudara kami Bapak Wong Yin Fong yang telah kau panggil menghadap hadirat-Mu ini masuk ke dalam perjamuan Kristus yang kekal di surga. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mungkin ada pengumuman? Silakan duduk. Bapak bisa mengucapkan terima kasih dan mau maaf atas nama almarhum yang atas kesalahan-kesalahan yang dia pernah lakukan, dan mohon maaf atas dan terima kasih atas semua bantuan yang keluarga dan teman-teman yang sudah bantu dalam acara kami ini. Terima kasih. Melepas saudara kita, suami, papa, opa, Bapak Wong Yin Fong menuju pada peristirahatannya yang terakhir, maka mari kita akhiri dengan mohon berkat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri.
Tuhan bersamamu, dan bersama rohmu. Bapak Ibu Saudara-saudari senantiasa dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah, misa kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Sebagai lagu penutup, kita naikkan pada pujian dari buku halaman 105. Pimpinku di tengah gelombang dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teguh. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Silakan duduk terlebih dahulu Bapak Ibu. Bawa foto, salib, lilin yang bernyala, kunci, serta vas bunga. Boleh mempersiapkan diri. Nanti kita bersama-sama akan berarah keluar dari ruangan ini menuju ke lantai 5 untuk memperapukan almarhum Bapak Wong Yin Fong. Terima kasih kepada Pastor Tarsisius Siswanto MSC dari Gereja Selamaris Fluid yang telah bersedia hadir di rumah duka ini untuk mempersembahkan perayaan Ekaristi, mendoakan keselamatan kekal almarhum Bapak Wong Yin Fong. Dan terima kasih juga atas segala dukungan dan kehadiran Bapak Ibu sekalian. Moga-moga berkat dukungan dan doa-doa yang kita panjatkan, kehadiran Allah Bapa boleh memperlancar perjalanan almarhum Bapak Wong Yin Fong menuju tanah air surgawi yang telah Tuhan Yesus janjikan bagi kita semua, agar boleh berjalan dengan baik dan lancar tanpa adanya halangan dan rintangan, dan dia boleh berbahagia bersama para kudus dan akan menjadi pendoa bagi kita semua yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Oke, lihat sini semua. Oke, 1, 2, masih 1, 2, 3.
Kanan kiri ya. Kanan kiri. Silakan.